Selamat malam. Dunia sedang menahan napas. Fondasi keamanan Barat yang telah berdiri kokoh sejak Perang Dunia Kedua, hari ini, 21 Januari 2026, sedang mengalami keretakan yang mungkin permanen. Laporan mengejutkan baru saja masuk ke meja redaksi kami. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak lagi sekedar menggertak, ia telah menarik pelatuknya. Mengutip laporan eksklusif dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat secara resmi memulai proses penarikan lebih dari 200 staf kunci dari markas besar NATO di Brussels, Belgia. Bukan staf administrasi biasa, tetapi para perwira penghubung, analis intelijen, dan ahli strategi yang selama ini menjadi otak dari operasi aliansi pertahanan terbesar di dunia ini. Langkah ini diambil berbarengan dengan perintah pengurangan jumlah pasukan tempur AS yang berpangkalan di Jerman dan Italia. Sinyal ini begitu keras hingga memicu kepanikan di ibu kota Eropa. Pertanyaan yang menghantui setiap pemimpin Barat saat ini adalah, apakah Amerika benar-benar akan angkat kaki dari NATO? Ini bukan sekedar efisiensi anggaran, ini adalah pesan politik, sebuah pesan yang dikirimkan Washington kepada sekutunya. Pesta sudah usai, kalian sendirian sekarang. Pada video kali ini, kita akan membedah secara mendalam apa pemicu sebenarnya. Benarkah ini balas dendam atas kasus Greenland, dan bagaimana nasib dunia jika NATO bubar? Mari kita bedah angka 200 ini. Sekilas, angka 200 staf terdengar kecil dibandingkan ribuan tentara. Namun, dalam dunia militer, ini adalah serangan yang mematikan ke jantung komando. Berdasarkan analisis dari kabar24.business.com, 200 personil yang ditarik ini berada di pusat komando strategis. Mereka adalah orang-orang yang memegang kunci enkripsi komunikasi, orang-orang yang mengelola satelit pengintai, dan orang-orang yang mengkoordinasikan pergerakan logistik lintas benua. Dengan menarik mereka, Trump secara efektif melakukan lobotomi terhadap NATO. Ia mengambil bagian otak yang paling krusial. Tanpa staf AS ini, kemampuan NATO untuk merespons serangan cepat, rapid response, akan lumpuh seketika. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa penarikan ini dilakukan tanpa konsultasi. Tiba-tiba saja, meja-meja kosong, akses dicabut, dan pesawat angkut militer AS mendarat untuk memulangkan personilnya. Ini adalah sabotase dari dalam, sebuah langkah yang belum pernah terjadi bahkan di masa-masa terburuk hubungan transatlantik sebelumnya. Tentu tidak ada asap tanpa api. Mengapa sekarang? Mengapa Januari 2026? Jawabannya membawa kita kembali ke isu yang kita bahas sebelumnya, Greenland. Mengutip laporan morex.co.id, langkah drastis Trump ini diyakini kuat sebagai aksi balas dendam langsung atas penolakan memalukan yang ia terima terkait ambisinya membeli Greenland. Seperti yang kita tahu, PM Greenland dan Denmark menolak mentah-mentah, bahkan Trump merasa dihina secara personal. Dalam doktrin politik Trump, hubungan internasional adalah transaksional. You give me what I want, I give you protection. Kamu beri apa yang saya mau, saya beri perlindungan. Ketika Eropa lewat Denmark menolak menyerahkan Greenland yang dianggap Trump vital untuk melawan China dalam perebutan mineral langka, maka Trump merasa Eropa tidak lagi berguna bagi kepentingan America First. Penarikan pasukan ini adalah hukuman. Trump seolah berkata, kalian ingin mempertahankan kedaulatan Greenland? Silahkan, tapi pertahankan juga kedaulatan Eropa kalian sendiri tanpa bantuan tentara saya. Eropa kini tersandar. Mereka harus memilih antara integritas wilayah Greenland atau payung keamanan nuklir Amerika. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari drama ini? Jelas bukan Washington. Jelas bukan Brussels. Di Kremlin, Moskow, mungkin saat ini sampahnya sedang dibuka. Vladimir Putin mendapatkan apa yang ia impikan selama 25 tahun terakhir. Pecahnya NATO tanpa Rusia harus menembakkan satu peluru pun. Mari kita lakukan analisis geopolitik mendalam. Hilangnya deterrence, daya gentar. Pasukan AS di Eropa bukan hanya soal jumlah sendapan, tapi soal simbol.
Kehadiran fisik tentara AS adalah garansi bahwa jika Rusia menyerang 1 inci tanah NATO, Amerika pasti terlibat. Dengan ditariknya pasukan dan staf komando, garansi itu hangus. Daya gentar NATO terhadap Rusia merosot drastis. Negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia kini berada dalam bahaya eksistensial. Eropa yang terbelah. Tindakan Trump memaksa Eropa terpecah. Negara Eropa Barat, Prancis, Jerman mungkin akan marah dan mencoba membangun tentara Eropa mandiri. Tapi negara Eropa Timur yang ketakutan mungkin akan mencoba melobi Trump secara bilateral mengabaikan solidaritas Uni Eropa demi mendapatkan perlindungan khusus. NATO pecah kongsi. Vakum kekuasaan. Dunia membenci kekosongan. Saat Amerika mundur dari Eropa, kekuatan lain akan masuk. China bisa masuk dengan tawaran ekonomi, atau Rusia dengan intimidasi militer. Trump mungkin berpikir dia sedang menghukum Eropa agar mau membayar lebih atau menyerahkan Greenland. Tapi secara strategis, dia sedang menyerahkan kunci gerbang barat kepada Rusia. Pasal 5 NATO berbunyi, serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua. Namun, dengan hilangnya 200 staf inti AS dan ribuan pasukan, pasal ini kini hanya tinta di atas kertas. Jika besok ada serangan cyber masif atau inkursi militer terbatas ke wilayah sekutu, apakah Amerika di bawah Trump akan datang membantu? Sikap Trump hari ini menjawab, mungkin tidak. Kita sedang menyaksikan pergeseran tektonik dalam tatanan dunia. Era Pax Americana, di mana Amerika menjamin keamanan jalur perdagangan dan sekutu demokratis, telah berakhir. Kita memasuki era neo-isolasionisme Amerika. Bagi Indonesia dan dunia, ini sinyal bahaya. Jika aliansi sekuat NATO saja bisa ditinggalkan Amerika hanya karena ego dan sengketa bisnis, Greenland, apalagi aliansi-aliansi lain yang lebih longgar? Sahabat Istabi, sejarah sedang ditulis di depan mata kita dengan tinta merah. Apa yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Murex, dan Bisnis.com hari ini adalah awal dari akhir sebuah era. Penarikan 200 staf ini adalah batu pertama yang dicabut dari bendungan. Dan ketika bendungan itu jebol, banjir ketidakstabilan akan melanda seluruh dunia. Greenland mungkin hanya pulau es yang jauh. Tapi karena pulau itulah, payung keamanan dunia barat kini terkoyak. Kita harus bersiap menghadapi dunia yang lebih liar, lebih tidak terprediksi, dan tanpa polisi. Saya Istabi, tetap waspada, tetap kritis. Salam akal sehat.